pacaran karo prawan anake Medirsan. Bocahe ayu pisan, anak juragan menyan. Debu sunginyong I love you demenan. Ningin siki inyong wis bubaran. Merga inyong tau kewirangan. Ujarku sikar sitem, tak sikep nang wetengan. Cempulek biyunge nyong gegawa kelurahan. Wis lah. Halo, selamat datang kembali. Ketemu lagi di channel Jagabaya Nuswantara. Dan malam hari ini spesial banget tamu kita, dan hostnya juga spesial malam hari ini karena kita berdua ya. Ada Firna dan ada Gerangsang. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial yang buat yang udah familiar kayaknya langsung wah tahu nih salah satu personil dari kelompok yang sempat berkibar ya di era tahun berapaan ya? 2000-an lah, 2000 sampai 2018-an lah. 2000 sampai 2018. Langsung aja kita sapa. Adalah Pak Fajar dari Sopsan. Yeay. Sopsan itu apa ya? Sop-sopan. Bukan. Sebentar. Sebelum lari ke Sopsan. Oh ya. Okay. Saya mau nanya, itu tadi judulnya apa? Oh ya benar. Judulnya apa nih? Tadi di terakhir pengen ngapa gitu? Itu judulnya Sorry deh. Sorry deh. Aku pikir ya, judulnya gue mau apa? Ketangkap hansip. Terakhirnya ketika menang kelurahan. Oh ya, tapi di tengah-tengah ada nama cewek itu siapa ya Pak Fajar? Jangan-jangan mantan. Karsitem. Nah, tadi aku pikir juga iya, nama judulnya adalah Karsitem. Ternyata enggak ya. Enggak. Jadi, sorry deh. Jadi sorry deh. Oke, Pak Fajar dari Sopsan. Ya. Sopsan itu apa sih Pak? Sopsan itu akronim dari sebuah akronim nih. Oke. Sopsan itu akronim dari sopan santun. Sopan santun. Awalnya kan kami grup komedi nih, grup lawak. Masa grup lawak judulnya sopan santun kan nggak lucu kan? Yeah. Padahal kami lucu loh, menurut kami. lucu karena kita ketawa ya. Nah, sopan santun, sopan itu juga akronim dari sok pandai. Biasa kalau komedian kan sok begitu. Pinter, gitu. Ya. Tapi karena sopan jadi sok pandai. Iya, gitu. sok pandai jadi sopan. Kemudian santun, itu santun akronim dari santai dalam kita menyampaikan sebuah tontonan kalau bisa menjadi sebuah tuntunan. Jadi sopan santun. Terlalu banyak suku kata kan. Nah, pada umumnya kalau nama grup itu hanya 2 suku kata pada umumnya, paling banyak 3. Maka kita singkat lagi menjadi Sopsan. Jadi bukan sop pandal, bukan ya, sopan santun ya. Dan Pak Fajar ini adalah salah satu personil dari 3 personil yang ada ya. Iya. Nah, jadi siapa aja nih Pak? Sopan santun itu terdiri dari siapa aja? Ini terdiri dari sebuah kalimat. Iya. Fajar punya duit gope buat beli soto. Jadi satu saya Fajar, Pak Fajar. satunya lagi gope, satunya lagi soto. Berarti anggotanya berapa Pak? 3. 3 ya? Bukannya 502 itu? Enggak, itu kalau dijabarkan bebas mungkin begitu. Iya, tapi soalnya kita, kan kope sih. Iya, 500 ya. Kope 500 ya. Iya, makanya Fajar punya duit gope buat beli soto gitu. Jadi Pak Fajar, Pak Gope sama Pak Soto. Tapi Iya. kayaknya itu bukan nama asli semua ya? Kecuali Pak Fajar kali nama asli kayaknya. Iya, saya asli bukan bajakan. Oh, asli ya. Kalau Gope itu nama aslinya Suyatno. Suyatno. Jadi Gope. Bisa jadi Iya. Gope ya. Saya nggak tahu kenapa kok jadi Gope, makanya rezekinya mungkin Gope terus gitu. Tapi Gope tapi nolnya banyak nggak apa-apa ya sama aja. Kalau nolnya ya nol tetap nggak banyak. Kalau banyak itu masih saudaranya Endo gitu kan. Namanya juga pelawak ya. Oke, jadi kalau itu tuh Gope ya. Gope itu Suyatno. Suyatno. Ya. Kalau Pak Soto itu Taryoto, itu aslinya Taryoto. apa Kak? Enggak.
Oke, jadi 3 orang ya Pak, Pak Iya. Fajar, Pak Gope, dan Pak Soto. Soto. Awal berdirinya itu tahun berapa sih Sopan Santun itu? Sekit- 2000 tadi bilangnya di awal. Itu mungkin mulai banyak dikenal mungkin ya. Wow, Tapi jadi dulu sempat terkenal ya Pak? kalau berarti kan tidak sengaja. Tidak sengaja ya? Iya, Kalau berarti ini dikenal? Ya, sempat dikenal gitu. Bedanya kalau dikenal apa? Kalau terkenal- dikenal itu sengaja kenal gitu loh. Tapi kalau Oke. terkenal nggak sengaja. nggak sengaja tersandung batu, berarti nggak sengaja kesandung batu ya kan. Ah. Terjedot apa? Kalau kejedot sih bahasa Indonesianya apa? Terjatuh juga nggak sengaja, Nggak sengaja. jatuh Ah. gitu ya. Kalau menurut saya begitu. Oke. Jadi awalnya itu sekitar tahun 92 kalau nggak salah. 92 ya, wow udah lama banget ya. Iya. 92. Nah 92 sampai 2000 itu proses. Saya baru SD Pak, lulus Saya SD. 92 udah ngode malah. Udah genjrengan itu ya Iya, Pak ya, iya. nyanyi. Tapi dari 3 orang itu basicnya semuanya memang suka nyanyi, pinter Enggak. main alat musik, Enggak. atau emang pinter ngelawak Iya. bakatnya gitu. Allahumma paksa. Allahumma maksa. Saya paksa untuk main musik, Oh, saya oke. paksa untuk nyanyi. Gitu. Tapi memang bertiga itu memang sepakat bertiga bertemu untuk membuat Sopsan, apa memang ada perubahan? Awalnya ada perubahan awalnya. Awalnya saya berdua sama Kope. Kemudian saya pikir-pikir kalau berdua ini menguras tenaga sekali nih, karena harus menyelesaikan satu durasi tertentu. Maka saya katakan ke Kope bahwa kita perlu tambah 1 personil. Idealnya grup komedi itu 3. 3 ya. Nah, 1 sebagai cucuknya, yang 1 sebagai pemancing, satunya sebagai penengah. Oke. Gitu. Maka sepakat kita bertiga. Nah, masuklah Soto. Gitu. Oh, soalnya kalau nggak ada Soto tadi sampai cuma punya duit Gope. Gope tok Nggak beli apa-apa. Iya. Nggak beli apa-apa. Soto. Sopsan itu awalnya apa sih Pak? Emang manggung-manggung gitu, Iya. rekaman gitu di Belum, acara-acara kita apa? belum ya. belum Awalnya mimpi, belum mimpi ya. makanya kami tidur dulu supaya mimpi Oke. gitu loh. Kita tidur dulu. Tapi tidurnya udah jalan-jalan. Udah tidur sambil nampil-nampil. berjalan. Oke. Insomnia apa ya. Insomnia ya. Jadi oke. kita awalnya itu grup komedi lawak lah, grup lawak. Kelas RT lah. Kalau ada 17-an tuh ditangkap RT dari mulai kelas tepuk tangan, kelas terima kasih, kelas 5.000 dibagi 3 dan seterusnya sampai sekarang. Gitu. Wah. Itu ceritanya Tapi gitu. kenapa sih awalnya itu keberanian untuk membuat sebuah kelompok lawak ketika itu? Itu tidak Apakah memang lagi tren atau Enggak. memang panggilan merasa lucu gitu? enggak. Itu juga karena dipaksa. Dipaksa lagi? Iya, Dipaksa jadi lagi. Bapak sering dipaksa gitu ya zaman dulu ya? kalau nggak dipaksa nggak masuk sih. Oh, iya. moodnya loh Oh ya, maksudnya. oke. Moodnya. Nah, jadi emang harus dipaksa gitu ya? Iya, saya pas lagi nonton acara 17-an, acara hari kepolisian apa ya kalau nggak salah waktu itu 5 Oktober 5 Oktober hari apa itu? Hari TNI. TNI ya? Iya. Nah, saya lagi nonton gitu, Ah. tahu dipanggil. Udah maju aja, udah maju. Saya mau ngomong apa gitu? Oh. Udah ngomong aja. Nah, dari situ kok mereka pada ketawa ya? Hanya Itu Pak Fajar waktu itu pada waktu sudah ada Gope di Oh, atas. sudah ada Gope Iya, juga di atas. sudah ada Gope. Nah, cuma partner Gope pada saat itu si kalau nggak salah Ringo itu nggak tahu kemana kok jadi Gope sendiri gitu loh. Itu lagi event apa? Lagi MC atau lagi Dia apa ya, ngelawak dia. Memang lawak. Ngelawak. Nah, jadi dia ngelawak tunggal gitu. Kalau bahasa sekarang ya stand up comedy. stand up gitu. comedy benar. Itu kemudian saya disuruh maju, Oke. itu udah di panggung. Dipaksa gitu Iya, ya. akhirnya saya maju lah. Saya ngomong, loh, saya suruh ngapain nih gitu. Saya cuma ngomong kayak gitu, saya pikir nggak lucu, tapi mereka pada ketawa gitu loh. Wah ini, Mungkin lihat Bapak aja udah ketawa gitu kali ya. nah barangkali ini. Jadi emang udah bakatnya gitu ya Pak ya. mungkin Mungkin seperti ya. itu. Ya, sehingga apa yang saya omongkan di panggung itu mereka ketawa. Jadi itu menambah rasa percaya diri kan. Jadi untuk Jadi ketagihan setelah itu Pak Fajar. Iya, Ikut setelah itu terus. ketagihan. Sebelum saya merasa ketagihan, memang Gope sudah ngajak saya dulu. Baru saya merasa ketagihan. Oh enak juga ya, gitu loh.
turun panggung langsung amplopan gitu. Oke. Tapi Seru ya. awalnya memang Bapak berkecimpung di dunia seni atau apa? Awalnya saya memang di dunia seni tapi masih di pinggiran, belum sampai ke tengah. Apa yang Awalnya saya ngelukis. Oh, pantesan Pak Fajar ini malam ini pakai kaos Ikatan Pelukis Oh, Banyuwangi. kebetulan saya pakai kaos ini, IBB. Jadi Ikatan masih Pelukis. aktif Pak sampai sekarang? Masih. Oh, ya. Jadi dulu awalnya Ngelukis, pelukis ya. ngelukis, kemudian saya selingkuh ke musik. Ngeri nih. Tipe nggak setia. Oh, nggak setia. Nggak setia. Nggak cukup cuma satu. nih. Tapi kan konsisten. Tapi memang zaman sekarang kan ya cewek-cewek itu suka daripada yang ganteng yang itu suka yang lucu, bener nggak? Bener. Ya, bener kan? Karena daripada ruwet mikirin masalah, kan mendingan ketawa-ketawa ya Pak ya, jadi happy bawaannya. Bener-bener. Oke, jadi Sopsan itu sayang nih malam hari ini nggak bisa hadir ya Pak Gope sama Pak Soto. Next nanti kita undang ya Pak Gope sama Pak Soto, biar lebih seru ya Pak Fajar ya. Tapi kok ini masih eksis ya Pak Sopsan sampai sekarang ya? Masih. Kemarin tanggal 25 baru di event Pekan Banyumas. Oh, jadi masih aktif juga ya. Cuman mungkin udah beda ya atmosfernya sekarang sama dulu. Kalau sekarang nggak serame dulu jobnya. Terutama sejak pandemi. Sejak pandemi. Sebelum pandemi berarti masih ya Pak? Masih rame ya? Masih rame ya. Ya, kami punya target 1 bulan itu minimal 1 lah. Jadi nggak terlalu berat targetnya. Yes, betul. Dan alhamdulillah selama target itu sebelum pandemi selalu tercapai. Jadi 1 bulan bisa 2 atau 3 atau 4 gitu. Wah, luar biasa, ternyata masih eksis sampai sekarang. Nah, Sopsan itu kalau kita lihat ya, cari di channel YouTube, ternyata banyak ya Pak lagu-lagunya ya Pak ya? Banyak. Termasuk salah satu tadi yang dinyanyiin Pak Fajar. Iya. Itu dulu sempat rekaman ya Pak? Iya. Sempat ada album? Sempat. Nah, ceritain dong Pak Fajar. Itu juga karena karena kebetulan itu. Kepaksa lagi. Jadi, artinya gini, saya setiap kepaksanya ternyata menghasilkan ya? Ya, jadi ketika itu saya bikin lagu, bikin rekaman, maksudnya supaya kalau mau memperpanjang durasi nggak perlu nyari-nyari lagu, nggak perlu bikin lagu, nggak ada. Jadi kalau sudah rekaman kan tinggal ngapalin. Maksudnya begitu. Tapi ternyata begitu selesai rekaman, ada mitra kerja saya yang tertarik buat dibikin VCD pada waktu itu, karena lagi booming-boomingnya VCD. Saya pikir ya silakan aja. Saya bilang gitu. Toh dia yang mau biayain gitu. Saya cuma diganti biaya operasional aja. Saya ngikut aja. Nggak taunya kata teman-teman booming nih. Justru lagu yang ke-8 yang bikin booming. Yang Gentabil Gek itu kan saya taruh bawah. Pada waktu itu saya tidak berpikir track ya. Jadi mau bawah mau atas itu, kalau mau lagu itu ya tinggal tracknya itu kan. Saya masih berpikir ala kaset. Kalau kaset di nomor sekian kan nggak terlalu dijagokan. Yang dijagokan nomor 1 apa 2 gitu kan. Seperti itu. Nah ternyata yang di nomor 8 ini booming gitu. Saya juga heran, kok malah lagu itu gitu. Padahal waktu itu saya di album pertama saya kasih tajuk itu Narkoba. Singkatan? Albumnya itu judulnya Narkoba? Narkoba. Karena waktu itu juga lagi tren-trennya kasus narkoba. Tahun berapa berarti itu Pak album? Tahun itu keluar tahun 2005, sekitar 2005. 2005 ya, album Sopsan judulnya Narkoba. Nah, cuma saya plesetkan di lagu itu. Narkoba itu ada singkatan. Iya, Apa nasi itu, Pak? rames kopi bakwan gitu. Enak deh kayaknya. Pesan. Udah ada merah. Kan udah ada nasi rames, kopi bakwan. Kopi udah ada, berarti tinggal nasi rames sama bakwanya Pak. Iya. Oke, nanti kita pesan ya. Bentar lagi ada narkoba. Narkoba singkatan ya. Narkoba singkatan. Wah, itu berarti tahun 2000. Sekitar 2005. Tahun-tahun itu kan kalau nggak salah ya 2000 ya sekitar itu lah 2005 2007 saya pernah nonton itu di kalau nggak salah di rumah makan yang ada di dekat Pabuaran gitu. Itu kan konsepnya itu kan ada musik juga ngelawak ya. Karena ada musik lagi. Sebenarnya setiap kali tampil itu ide cerita itu fresh nggak sih ibaratnya?
Dan lagu-lagunya kan juga musik Iya. humoris ya, apa lawakan ya. Ya lagu apa lagu parodi lah ya, lagu Ya, parodi. lagu parodi ya. Iya. Tapi parodi itu selalu dadak bikin. Nah itu yang bikin saya pusing gitu. Oh. Makanya saya coba rekaman itu, maksudnya supaya nggak dadak bikin loh. Udah ada kita event ini lagunya ini aja lah. Tapi kan sedikit Ternyata nggak berlaku itu, nggak sempat berlaku. Ah. Jadi mungkin ketagihan bikin lagunya mungkin ya, karena kita komedi situasional ya. Jadi lihat situasi pada saat itu, baik situasi yang nanggap itu apa, pernah kita juga ditangkap sama IDI, Ikatan Ya, Dokter Indonesia. IBI, Ikatan IBI, Bidan, oke, Ikatan IBI. Bidan. Kita bicara masalah kedokteran, begitu selesai kita diikutin oleh 3 orang nih, dikira kuliah kedokteran. Oke. Oh, jadi nyesuaiin sama klien ya? Iya, sama klien yang mengundang itu. Iya. Jadi materi lagu dan lawakannya itu disesuaikan. Iya, sesuaikan supaya Jadi selalu nyambung. selalu baru. dan itu selalu bertiga berembuk dulu itu. Bu. Iya, Oke. kita bikin konsep. Sampai biasanya sebelum tampil itu berapa lama itu persiapannya itu? Kita persiapannya misalkan 1 minggu momennya ya, 1 minggu dari hari H, H-7, kita mulai berembuk di situ di antara hari pertama sampai ke-7 itu. Mulai membuat konsep. Iya, konsep. Gitu ya. Konsep. Oke. Nah, ini apa aja nih? Itu aja bisa nggak saya keluarkan semuanya. Misalkan cara orang Banyumas terus ditum-tum ya, kayak tuntuman siji, tuntuman loro. Taunya yang keluar bungkusan plastik gitu loh. Spontanitas. Jadi Iya, spontan. spontanitas tetap ada Iya. ya pada saat tampil Karena ya. situasional Oke. sih. Gitu sih, Wow, seperti itu. luar biasa ya. Berarti butuh kreativitas juga ya dari tiga-tiganya itu ya, 3 personilnya ya. Jelas, dan itu tanpa kita sadari. Kalau kita menyadari kita butuh kreativitas, butuh insting, malah nggak keluar. Oke. Tapi mengalir gitu loh. Lihat situasi seperti itu, kita harus mikir, otomatis kita mikir, ini apa ini, bahan apa ini. Misalkan saya di foto gitu, saya harus mikir, tiba-tiba saya berakting bahwa foto dong, buat KTP apa gimana gitu loh. Oke. Jadi apa ya, harus cepat. Jadi apa ya. muter terus ya kayaknya otaknya nih. Apa Iya. nih abis ini nih apa nih, jangan sampai ngeblank gitu Iya, ya. iya. Walaupun pernah terjadi ngeblank juga. Oh ya, pernah ya Pak ya? Ya pasti. Kalau misalkan ordernya untuk tampil itu dadakan pernah nggak Pak? Pernah dadakan. Nah, kita cuma pengen tahu aja ini acara apa gitu loh. Kita berapa menit gitu. Itu sikat aja itu, ambil aja itu. Ambil aja. Dan walaupun persiapannya Iya. waktunya pendek itu. Nah, itu biasanya kalau seperti itu kita ambil materi-materi yang kira-kira mereka belum pernah. Oh, yang belum pernah. Kira-kira mereka ya. belum, audien itu belum pernah denger gitu. Jadi materi yang mungkin di Trenggalek, yang mungkin di mana itu kita ambil. Tapi suka dukanya Pak, pernah nggak sih misalkan ada tanggapan seperti itu ya, tapi ternyata audiensnya itu mungkin pernah nggak, kebanyakan tuh bukan orang-orang Banyumas kan, karena kan pakai Pernah. bahasanya kan Iya, pakai Banyumas bahasanya ya. Banyumas ya. Nah, ketika itu kan ada gap pasti tuh masalah Iya. bahasa, itu gimana? Saya pernah itu waktu itu ditanggap oleh perusahaan motor apa ya kalau nggak salah, Surabaya. Itu se-Indonesia. Mereka mengundang audiennya se-Indonesia. Otomatis nggak semua bisa ngerti bahasa itu kan. Nah, kita akhirnya terbiasa bahasanya campuran itu. Oke, Indonesia dengan Ya, Banyumasan. Indonesia, gitu ya. Banyumas, kadang Inggris, kadang Cina gitu loh. Ya, sebisa-bisa kita gitu. Berarti menyesuaikan ya audiensnya. Iya. Waktu itu belum musim Belum ada, Korea. belum musim K-pop ya Pak, Korea. belum ya? musim Korea. Oke. Jadi seperti itu. Oke, paling jauh Pak Soksan manggung di mana sih? Di ini Batam. Batam ya. Batam. Wow. Nah, Itu sisa belanja ya. tahun berapa Apa? Pak? Tulisan belanja. Maunya begitu, tapi Nggak sempat. ada portalnya apa? Ada kena apa itu? Kebijakannya ya. Kita beli rokok aja. Itu nggak boleh banyak-banyak. Oke. Misalkan paling 1 apa 2 bungkus itu saja, sampai di bordir diperiksa juga gitu. Kalau kebanyakan ya dikeluarin, nggak boleh dibawa. Wow, luar biasa. Soksan ini salah satu kelompok yang kayaknya perlu dicontoh ya, Mas Garsang. Ya, dari generasi sekarang ini, karena masih
mempertahankan bahasa Banyumasan ya dalam penampilan, karena memang pertama kali muncul emang dikhususkan untuk masyarakat Purwokerto dan sekitarnya Banyumas terutama ya. Nah, dengan bermunculnya sekarang kan banyak band-band baru, musisi-musisi baru, terus ada juga yang tadi bilang stand up komedi juga, lawak tapi belum tentu bisa nyanyi. Tapi ini Sopsan luar biasa, nyanyi bisa, lawak bisa, main alat musik bisa. Kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang gitu, biar bisa mengetahui ada bakat kayak Pak Fajar dan teman-teman gitu, bisa ngelawak, bisa nyanyi juga gitu. Ya yang jelas, ada tipsnya nggak? Kalau menurut saya tipsnya gampang aja. Kamu bisanya apa? Udah lakuin aja. Lakuin dulu aja gitu. Nah, lakuin dulu, nanti karyamu lah yang bicara. Jadi kita nggak perlu banyak bicara. Kalau kita bisanya main gitar, ya lakuin main gitar. Lagu apa aja gitu. Kemudian lebih dikenalkan ke masyarakat. Nanti permainanmu yang akan bicara, gitu loh. Nanti orang akan mikir, oh butuh pemain gitar, oh itu aja, gitu. Nah berarti itu udah mulai bicara kan. Jadi nggak usah mikir aliran apa atau harus bagaimana, nanti pusing sendiri. Tapi Pak, yang namanya seperti ini kan unik ya, melawak itu kan butuh bakat. Menurut Pak Fajar ini, melawak itu memang bakat, jadi udah bawaan lahir atau bisa belajar? Atau bisa belajar? Kalau menurut saya itu memang dasarnya adalah bawaan. Bawaan ya, bakat gitu ya. Bakat gitu. Jadi kalau udah bakat, walaupun kita nggak ngelawak, nampaknya lucu gitu. Iya benar. Itu begitu. Sekarang saya ambil contoh pelawak legendaris Indonesia, contohnya S. Bagio almarhum. Dia baru nongol aja orang udah ketawa. Nah dia udah main ekspresi di situ. Sehingga nggak perlu banyak ngomong, dia udah nongol tingak gitu, mereka audiens udah ketawa. Udah ketawa ya. Tapi memang zaman dulu di zaman muda, Pak Fajar itu emang udah terkenal lucu, suka ngelawak di antara kelompok teman-temannya gitu nggak? Barangkali begitu loh, cuma saya nggak nyadar gitu ya Pak? Iya nggak nyadar gitu loh. Ya, karena kepaksa juga kayaknya kan. Iya. Jadi sebenarnya intinya Sopsan ini sampai sekarang masih eksis ya? Masih eksis. Pak Fajar, Pak Soto, Gope dan Pak Soto. Iya. Terakhir manggung kapan Pak? Kemarin tanggal 25. Itu yang acara Pekan pasar ya. Banyumas. Iya. Oh, wow. Di kecamatan Banyumas. Di kecamatan Banyumas ya. Dan itu masih eksis ya dengan lagu-lagu yang lama atau sekarang udah mulai produksi lagi lagu-lagu baru? Iya, lagu-lagu yang saya ingat aja. Nggak ada rencana mau rekaman lagi, Pak? Enggak. Tapi kalau diberi ada yang nawarin mau. Ya sih mau aja. Siapa tahu ada yang dengerin ya. Siapa tahu ada yang berminat mengabulkan doanya Pak Fajar dan teman-teman lainnya gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan. Ada. Pak, suka dukanya orang yang dikenal sebagai pelawak apa sih? Kayak misalkan, pernah nggak sih ketika ngelawak ternyata mungkin karena sudah image-nya kan udah pelawak pasti lucu, ternyata nggak ger gitu atau apa? Pernah kayak gitu? Iya pernah. Pernah tuh Pak? Itu saya yakin setiap komedian pasti pernah mengalami seperti itu. Terus apa yang dilakukan Pak Fajar? Ya kita improve lagi. Improve. Minimal kalau kami sih targetnya gini, Sopsan targetnya nggak harus ngakak. Senyum aja itu udah berhasil itu. Wow, jadi mulia sekali ya. Iya, jadi indahnya kan di situ, nggak perlu ngakak gitu. Senyum aja itu kami udah nganggap berhasil. Nah, paling tidak ya pernah terjadi nggak ngakak, tapi yang deretan depan itu kelihatan giginya semua nih. Itu udah berarti ya Pak? Oh, sudah berarti, buat sudah berarti. Iya. Oke. Gigi itu banyak. Bener. Penuh perhati ya. Iya benar. Daya tarik. Terus lagi Pak. Nanti gantian. Iya. Pak, ini kan itu tadi suka dukanya ya. Iya. Menjadi seorang pelawak itu gitu ya. Seringkali bisa ini nggak sih Pak? Orang salah artikan ketika misalkan serius jadi akhirnya kayaknya kok aneh gitu. Iya. Pak Fajar nih lagi ngomong serius malah kayaknya
oh biasa ngelawak ya. Iya, jadi pada nggak percaya gitu. Nggak percaya lawaknya loboan gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi style kami di awal itu serius. Serius. Jadi walaupun misalkan MC udah manggil, kita tampilkan lawak dari Sopsan gitu. Orang kan tahu bahwa ini mau lawak ini, tapi kami stylenya serius. Serius ya. Jadi wah. seperti kita misalkan sambutan gitu loh, kepada yang terhormat dan sebagainya itu kan serius. Tapi ya itu tadi karena image ya. Jadi mereka walaupun kita ngomong serius, mereka tetap ketawa gitu. Iya. Saya sebagai wakil rektor misalkan gitu, kan nggak mungkin. Seperti, Karena balik lagi ke tadi asal muasal namanya Sopsan, sopan dan santun, sopan santun. Iya. Seperti kemarin kan begitu. Itu kebetulan berbarengan dengan Dies Natalis ITTP. Nah, saya begitu tampil pertama ya salam dulu kan, biasa lah, salam, kemudian rahayu dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya di sini selaku rektor ITT. Gitu. Otomatis si rektor kan, kurang ajar, tapi ternyata enggak gitu loh. Dia ketawa-ketawa, maka itu sudah tanda bahwa salah satu dari Gope apa Soto harus nimbalin ngomong. Iya. Emang kamu tahu rektornya yang mana? Saya jawabnya gampang. Dia tahu yang mana. Ya kalau yang manduk-manduk sambil senyum berarti itu. Gitu. Padahal semua manduk-manduk sambil senyum. Tapi ketika pas manggung gitu, pernah nggak sih keluarga sendiri yang terdekat itu, istri, anak itu ikut nonton? Oh itu pernah. Mereka ketawa, tetap ikut ketawa nggak Pak? Ketawa. Padahal kan sehari-hari di rumah Tapi- udah bareng gitu. Iya. Kalau udah terbiasa ya. Iya, itu udah biasa gitu. Di rumah juga kayak gitu. Iya benar-benar. Yang bikin mereka Tetap ketawa, ketawa ya, Pak, ya? itu ketawa karena oke. mereka nggak pernah lihat aku di panggung, Oh, gitu loh. iya, Jadi iya, iya. ternyata di panggung sama keseharian beda, gitu loh. Emang Dan, kalau sehari- cuman yang grogi aku kan, Ya, aduh, benar-benar. ditonton istri sama anak ini, mau ngomong apa ini? Jelas mereka udah nggak percaya dulu, Iya. udah nggak percaya karena keseharian di rumah, udah lihat keseharian di rumah sih. Jadi aku ngomong apa juga mereka nggak percaya, cuman ketawa nggak ini ya, kemeringetan nang kono gitu ya. Tapi nih Pak Sopsan, Pak Fajar, Sopsan itu Pak Fajar, Pak Gope. Gope sama Pak Soto. Aktivitas aslinya tuh apa sih sebenarnya? Saya itu, Kegiatannya? kalau saya asli sekarang anggota PANG, Apa itu Pak? apa? Pangsiunan. Oh, pensiun. Kemudian kalau Oke. Soto juga sudah pensiun sekarang dari PDAM. Oke. Kemudian kalau Gope itu wira swasta. Wira swasta ya. Iya. Jadi sehari-hari kalau memang nggak ada job manggung, tetap menjalankan Iya. aktivitasnya Iya. gitu ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada sih, cuma Oh, iya. kapan penasaran ya pengen Penasaran. manggil Pak Gope Kumpul sama bertiga Pak Soto. ya? Iya bertiga makanya. Itu yang lagi pada nyuting ini. Biar nggak penasaran lagi sebenarnya syukur-syukur ini Dian Suara nanggap ini. Nah, dan juga buat yang nonton ya channel ini jangan lupa. Kurungan, mangga. Jadi nanti kontak personnya kemana hubungin di sini ada nggak? Bisa nggak Eh, bro? Bibi. Nah. Tanggapi. Jadi Ini bibinnya harus nanggap. di bawah ini ada ini kontak Ada personnya. nih, jadi kontak personnya ya. Ada. Pak, pengen dengerin lagi ya lagunya yang lain tadi selain yang Habis tadi? itu. Aku cuma hafal itu dok. Santai naik podcast si C, naik B. Oh. Nah ya. Ini salah satu trik ya. Ini salah satu trik ya. Biar Penasaran. biar penasaran Ya. ya. Jadi segera aja hubungi kontak person di sini. Sopsan ya. Oke. Oke, thank you banget ya Pak Sama-sama. Fajar. Terima kasih sudah hadir di channel kita Jaga Bayar Nuswantara dan mudah-mudahan nanti bisa tampil bersama personil yang lain ya. Amin. Pak Gope dan Pak Mudah-mudahan. Soto. Ya, Salam. undangannya aja. Oke, siap. Undangannya sama siap sukuannya. Keduanya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sukses selalu buat Sopsan Sama-sama. dan semoga tetap berkibar. Sukses di- juga buat Jagabaya dan Ya. Dian Suara ini ya. Yes. Nah, sukses juga. Terima kasih. Oke, kita pamit ya. Ya, pamit. Kita berdua ini edisi spesial karena hostnya berdua. Karena kita nggak mau dipisahkan, ya kan? Oke, kita ketemu lagi di next episode. Salam Jagabaya. Rahayu.